Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu sepanjang hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa seperti air yang tenang, air yang sejuk untuk setiap hati kami, setiap hidup kami. Urapilah hamba-Mu dan juga jemaat yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, serahkan doa ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pemusik boleh bantu saya tetap di situ. Kevin aja. Supaya menemani saya. Shalom. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua di sini. Bersyukur saya melihat wajah-wajah yang ada di sini yang kemarin ikut retret dan perjalanan kita cukup panjang sekali. Sangat panjang. Berangkat 3,5 jam ya dari sini ya. Pulang berapa jam teman-teman? Berapa? 9 jam. 8 jam sampai 9 jam. Pasti sini ada masih keadaan tuh masih lemah ya. Maksudnya masih ngantuk. Terus masih butuh tidur gitu kan. Tapi kalian bisa hadir di sini. Saya nggak tahu apakah hadir di sini memang mau beribadah atau karena mendukung saya di sini gitu kan ya. Terima kasih. Cukup membuat saya tidak nervous karena ada wajah-wajah kalian di sini. Oke. Ada statement ya yang sering kita dengar selama ini. Coba boleh dibacakan. 1. Nah, mungkin di antara kita tuh pernah mendengar statement ini. Apa yang ada di pikiran kita setelah membaca ini? Apakah mengaminkan? Atau mungkin mengkritisi dengan statement ini? Sebagian dari kita seringkali mendengar kata-kata ini dan percaya. Namun, apakah Alkitab mengatakan kita untuk tidak berharap kepada pertolongan dari sesama kita, termasuk saudara-saudara seiman yang ada di sekeliling kita? Apakah salah kalau meminta tolong kepada saudara sesama suami istri, karena mereka itu manusia, bukan Tuhan? Ada kenyataan tokoh Alkitab minta tolong kepada sesama manusia. Paulus meminta tolong kepada jemaatnya untuk menerima Timotius yang masih muda. Jadi apa dia salah karena mengandalkan manusia? Apakah tema hari ini diambil dari kitab Mazmur? Ini mengajarkan bahwa percaya Tuhan sebagai the protector itu berarti kita tidak boleh berharap kepada saudara seiman. Jangan-jangan ini defense mechanism karena kita tuh takut kecewa. Bangsa Israel sering berharap kepada bangsa asing. Mereka menggantung seluruh kepercayaannya tuh hanya kepada penguasa asing. Sekalipun diminta Tuhan untuk percaya, tapi mereka tetap percaya kepada bangsa asing. Karena tahu bahwa bangsa asing ini bisa menolong mereka. Di satu sisi, Tuhan pun juga bisa memakai bangsa asing untuk menolong orang Israel. Misalnya, Persia dipakai Tuhan untuk memberikan izin pada bangsa Israel untuk membangun bait suci yang kedua dan tembok Israel. Tapi masalahnya ketika bangsa Israel ini memilih lebih percaya dan dia ini dengan sangat yakin bahwa
hanya bangsa asing yang dapat menolong saya. Gak cukup, kalau Tuhan tuh gak cukup. Dan hari ini kita akan melihat tema yang dibagikan hari ini adalah The Protector. Kalau melihat arti dari protektor dari kamus KBBI adalah tuh protektor tuh pelindung, pembela dan penjaga. Tapi kalau misalkan kita mendengar kata-kata protektor ini, kita spontan tuh langsung membayangkan apa sih? Mungkin untuk pelindung waktu pas COVID ya, pelindung. Tapi maskernya dibikin unik gitu kan. Atau melindungi kepala biar nggak panas pakai pohon. Gitu kan. Kalau saya mendengar kata protektor ini, itu spontan membayangkan, karena saya udah punya suami ya, jadi membayangkan alat KB gitu kan. Biar nggak nambah lagi anak keempatnya. Oke, mari kita buka Alkitab kita dan melihat di Mazmur 146. Saya akan membaca di ayat pembuka dan penutup di ayat 1 dan 10. Saudara-saudara yang wanita akan membaca ayat genap dari ayat 2. Yang pria membaca ayat ganjil dimulai dari ayat 3. Saya akan baca. Mazmur 146. Haleluya, pujilah Tuhan. Hai jiwaku. Tuhan itu memerintah untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Di dalam ayat ini, mari kita belajar sesuatu. Yang pertama, ketika kita percaya akan perlindungan Tuhan, tidak berarti tidak boleh meminta tolong pada sesama. Jelas, Tuhan mau umatnya saling menolong dan mengasihi. Ada ayatnya bagaimana Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan kerap kali menolong umatnya melalui sesama. Jadi berharap kepada pertolongan orang lain bukan berarti kita tidak percaya kepada Tuhan sebagai pelindung. Berharap pertolongan dari sesama justru mensyaratkan kerendahan hati. Mungkin tidak mudah untuk sebagian dari kita. Kita yang udah biasa melakukan hal sendiri, lalu ketika suatu hal kita perlu meminta bantuan kepada orang lain, kita kadang gengsi untuk berharap kepada orang. Namun kita kayak ngomong, kalau saya misalkan ada masalah gitu, saya hanya berdoa kepada Tuhan saja. Padahal orang lain tuh bisa loh Tuhan pakai buat menolong kita. Saya seorang istri. Mungkin kalau dilihat dari teman-teman di sini, saya tuh istri yang strong, istri yang mandiri. Saya bisa ngurusin rumah tangga, bisa ngurusin anak, ngurusin dapur, ngurusin belanja, ngurusin pelayanan, ngurusin ngajar, ngurusin semua hal. Namun ada satu hal kejadian, di mana mobil saya itu nabrak pohon. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Dan kaca belakang saya itu retak, pecah. Saya yang saat itu merasa orang yang mandiri, ini tuh jadi takut. Gak berdaya kan. Gawat nih mobil nih pecah kaca habis duit berapa ya gitu kan. Saya bingung mau gimana. Terus lalu saya telepon suami saya kan. Terus saya cerita, saya habis tabrakan nih gitu kan. Dan saya tuh gak ngomong ke dia untuk dia datang nyamperin saya.
Karena saya pikir kalau namanya seorang suami ya, kalau istrinya kenapa-kenapa itu kan pasti datang gitu kan ya, nolong kan. Tapi kok dia responnya malah ngomongnya gini, oh di sana ada siapa? Gitu kan. Di depan gereja, oke. Oh nanti tolong minta tolong ya TU sama Sapam, tolong mintain kardus atau plastik tutupin kacanya, nggak apa-apa. Nanti bisa jalan kok, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Saya saat itu orang yang sebenarnya enggan untuk minta tolong pada orang kalau saya bisa ngelakuin sendiri. Cuma saat itu saya bingung juga kan mau minta tolongnya gimana gitu. Akhirnya saya memberanikan diri kepada Rasapam dan juga ada beberapa hamba Tuhan di situ. Lalu setelah saya pulang, mampir ke gereja untuk menjemput beliau ini, ya kan. Sampai gereja tuh saya ngambek. Saya ngambek dan marah kepada suami saya. Saya bilang, kenapa kamu gak datang ya? Terus saya bilang, apakah perlu tunggu saya gepeng dulu baru kamu datang? Karena dia berpikir, kamu kan orangnya mandiri. Saya pikir kamu gak usah minta pertolongan saya gitu kan. Loh, wong kamu ngurusin anak 3 sendiri kok, masa ngurus mobil gak bisa gitu. Oke, terus saya coba gitu kan, pulang, coba gali. Saya bertanya dalam diri gitu, kenapa ya saya ini gak mau minta tolong ya kepada dia ya. Apa karena ini saya males untuk say help? Kan ada ya kadang-kadang kita tuh males kan, mesti dia tahu diri dong gitu kan. Ngerti gitu kan, istrinya masalah gitu kan, ngerti. Atau saya gengsi untuk minta tolong karena takut terlihat saya lemah. Atau ada hal yang lain. Karena ada hal yang memang saya itu gak bisa. Dan saya paksakan untuk tetap saya kerjakan sendiri. Jadi ujung-ujungnya saya malah melihat hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Begitu pula dengan kita. Apakah dengan kegengsian kita pada saat kita ada masalah, kita memang berdoa pagi, siang, sore gitu kan kepada Tuhan. Dan Tuhan ternyata menjawab doa kita, malah mendapat jawaban melalui sesama kita. Orang-orang sekitar kita, keluarga kita. Dan kita seakan-akan, gue belum dapat pertolongan dari Tuhan langsung nih. Langsung misalkan gue butuh uang gitu, jebret langsung Tuhan kirimkan uang di depan mata kita. Ternyata kita tuh kadang mengeraskan hati, tidak mau menerima pertolongan. Dan gengsi dengan untuk mengucapkan kata tolong. Mengapa kita tidak mencoba untuk membuka adanya kesinambungan antara Tuhan dengan manusia ini bisa berjalan paralel. Di satu sisi ada orang yang berdoa, meminta dirinya menjadi berkat. Dan Tuhan memakai orang tersebut untuk menjadi alatnya bagi orang-orang yang sedang mencari pertolongan. Dan Tuhan juga memakai orang yang tadi menjadi bejana, yang siap dibentuk itu, untuk menolong orang yang lagi kesusahan. Dan sebagai orang yang lagi butuh pertolongan, ini kita belajar untuk membuka hati dan merendahkan diri datang untuk meminta tolong. Berani meminta tolong adalah suatu kerendahan hati. Dan hal yang kedua, Tuhan adalah pelindung kita yang juga pelindung orang-orang tertindas. Artinya, orang yang percaya Tuhan sebagai pelindung dipanggil juga untuk tidak menjadi penindas. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan melindungi saudara-saudara dan sesama yang tertindas. Tuhan melindungi Israel di Mesir. Karena bangsa Israel ditindas di Mesir kan. Dan Tuhan meminta bangsa Israel nanti kamu keluar jangan menindas orang-orang asing yang akan datang ke Israel. Karena di Imamat 19 berkata, apabila seorang asing tinggal di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu itu harus kamu anggap sebagai orang sebangsamu. Dan engkau harus mengasihi dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu pun dahulu adalah orang-orang asing di tanah Mesir, kata Tuhan. Dulu saya pernah mengikuti suatu komunitas di suatu gereja. Saya dan adik saya
Daud pernah mengikuti satu komunitas yang dimana kami merasa komunitas ini agak-agak toksik ya. Agak toksik gak? Oh dia lupa. Saking toksik ya. Dan saya merasa saya ini di dalam komunitas itu merasa tertekan. Karena apa ya, misalkan saya cerita pergumulan saya, ternyata dibongkar. Ternyata dia cerita ke yang lain. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan komunitas ini. Saya menutup diri, saya cuma hanya datang ke komunitas, hanya sekedar rutinitas. Karena kan di absen tuh. Siapa nih yang belum datang nih, dihubungin di telepon gitu kan. Jadi saya males diteleponin terus, jadi saya datang. Lalu ketika saya keluar dari komunitas itu saya berpikir, apakah saya akan menjadi seseorang yang sama seperti mereka? Jika saya misalkan punya komunitas sendiri, atau saya memilih untuk berbeda dari yang lain. Berbeda itu adalah saya tidak akan mengikuti seperti yang dulu, tapi saya belajar untuk menjadi sepatunya orang kalau ada orang yang lagi bercerita. Merasakan bagaimana dia lagi sakit, merasakan bagaimana dia lagi bergumul. Sehingga kita tidak gampang untuk menjudge orang, gampang untuk menasehati orang dengan beribu-ribu ayat yang pernah kita dengar. Jadi apa yang sedang dia gumuli, apa yang sedang dia rasakan ketika sedih itu, dia punya tempat yang nyaman bersama saya. Itu doa saya. Jadi pada saat saya ada di sini, saya memimpin suatu komunitas, saya belajar untuk terus mengingat bahwa saya adalah orang yang tetap pernah berada di dalam komunitas yang sebelumnya, dan saya tidak akan memakai pola yang lama itu untuk ada di sini. Tidak gampang untuk seorang leader. Mungkin di sini beberapa sini ada yang leader. Untuk menyimpan cerita-cerita kisah-kisah dari teman-temannya, dan dia harus mengkeep cerita itu, dan mungkin bisa bersama-sama berdoa untuk temannya. Karena namanya manusia, pingin lah ya, namanya cewek ya. Kita dapat cerita ini, pingin gue bagiin nih gitu kan, pingin gue bagiin ke suami atau kan. Tapi ada saatnya cerita itu tidak bisa kita share. Kita simpan dan hanya kita dan Tuhan dan orang tersebut yang bercerita. Ya, itulah pergumulan saya ketika menjalani sebagai seorang leader di dalam komunitas ini. Dan kita melihat juga di poin ketiga. Tuhan pelindung kita adalah Tuhan yang tidak teraih, tetapi kasih-Nya mendekap erat. Di ayat 6 berkata, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Pelindung yang tidak teraih. Jadi kayaknya kita gak bisa, namanya tidak teraih, dulu gak bisa megang ya. Jadi besar sekali gitu kan. Pernah gak kalian melihat alam, melihat gunung dan laut itu kayak wow. It's amazing gitu loh. Maksudnya kebesaran Tuhan ini besar banget. Kok bisa ya Tuhan menciptain gunung ini, laut ini, samudra ini, kok bisa ya? Dan saya itu orangnya suka laut. Kalau suami saya kan sukanya gunung ya. Nah kalau saya melihat laut, diajak ke pantai gitu kan. Saya senang melihat ikan-ikan yang warna-warni. Melihat terumbu-terumbu karang itu cakep banget gitu loh. Tapi kalau disuruh nyilam itu saya takut. Karena saya nggak tahu ada hiu atau apa gitu, saya takut. Cuma ada bulu babi, saya paling takut sama bulu babi. Cuma kalau untuk melihat gitu kan, saya tuh bisa amazed banget gitu. Betapa luasnya samudra, dari pulau satu ke pulau lain. Jadi itu imajinasi saya tuh mulai jalan gitu kan, dengan adegan penciptaannya Tuhan. Dimana hari ketiga Tuhan kan menciptakan daratan dan lautan.
Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudranya ke dalam wadah. Di dalam Mazmur 3:7. Nah, pernah satu kali saya dan keluarga tuh diajak pergi kebersamaan sesama hamba Tuhan dan karyawan. Gitu kan. Kita pergi ke Pulau Seribu. Di Pulau Seribu kita berangkat, itu kan happy ya. Kayaknya ada ikut ya kamu ya. Nah, Florence ikut. Kita pagi-pagi datang naik kapal. Oh, naik kapalnya yang gede itu kan, rame-rame. Oke. Kira-kira berapa jam ya sampai sana? Kira-kira berapa ya? 2 jam ya? 2 jam. Oke. Masih semangat dong ya kan. Soalnya tujuannya gue pengen lihat laut nih gitu kan, pengen berenang, pengen apa gitu. Nah, setelah selesai kita balik, tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Gelombangnya tinggi sekali kan. Kapalnya sudah mulai, ada ya, udah pernah kan. Kalau membayangkan lagi betapa takutnya kita di sana. Ada yang milih untuk, mungkin dia makan obat antimo biar tidur gitu kan. Jadi bangun-bangun udah nyampe gitu. Ada juga yang berdoa sambil tutup mata, minta pertolongan Tuhan. Dan saya mengambil sikap untuk menenangkan diri. Di samping tempat duduk sebelahnya itu udah langsung laut. Jadi kita ada jendelanya kebuka gitu kan. Jadi saya melihat, saya bilang, Tuhan saya tahu Engkau ini yang menciptakan bumi dan segala isinya. Saya tahu bahwa Engkau dapat menjaga setiap kami. Karena Engkau Tuhan yang besar. Tuhan yang menjaga saya dan menjaga seluruh teman-teman saya yang ada di sini. Saya serahkan kami semua di dalam perlindungan-Mu. Lalu saya mencoba tenang dan bernyanyi. Saya merasakan gelombang laut yang lagi gonjang-ganjing ini tuh sebagai sebuah ritme. Tahu ritme? Kalau orang anak musik bisa tahu ya ritme ya. Dan membayangkan bahwa Tuhan sedang mengajak saya bernyanyi dan memberikan temponya itu yaitu gelombang itu. Setelah saya tenang, ketakutan itu berangsur-angsur pelan-pelan hilang dan panik pun mereda. Saya percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan saya bisa melewati gelombang-gelombang laut ini dan sampai ke daratan, saya juga percaya bahwa saya tuh ada di tangannya yang aman. Tuhan yang seakan tidak terjangkau ini, Dia yang setia menjaga kita semua, menjaga kita setiap umat-umat yang ada di sini. Dia juga adalah pelindung yang belas kasihnya mendekap erat. Tuhan di sini adalah Yahweh. Jadi kalau melihat di Bible ada huruf besar dan tulisannya adalah Tuhan, itu adalah Yahweh. Personal name, nama pribadi. Bukan nama sebutan. Bisa membedakan ya nama sebutan dengan nama Tuhan. Misalkan Bapak Kris, namanya Kris kan bukan manusia ya. Bapak Kris. Nah sama, Tuhan ini adalah Yahweh. Dia yang tidak teraih mendekat dan memperkenalkan dirinya dengan sebutan nama, Akulah Yahweh. Nama ini membuat dirinya itu kadang bisa dihujat, ditertawakan, direndahkan, dicemooh, dinajiskan. Tapi nama ini juga membuat dia bisa secara intim mendekat pada kita. Saya mengingat ketika saya mempunyai teman, mempunyai sahabat yang namanya Grace. Mungkin di sini ada juga yang namanya Grace ya, tapi Grace gak datang ya. Tapi ini Grace-nya beda. Itu sahabat saya, beliau sudah meninggal. Ketika saya mendengar nama Grace, saya langsung teringat dengan beliau yang orangnya tuh cheerful. Orangnya tuh selalu helpful. Dan ketika saya mengingat setiap momen-momen bersama dia itu kadang membuat saya tuh nangis. Kita tuh rindu untuk bisa melayani bersama. Saya ingat waktu pas kita retret di kampus, dia WL di sini, dia WL di sana, saya pemain musiknya. Momen-momen itu yang gak pernah saya lupa. Kebersamaan, dia ketawa, dia marah,
dia nangis, itu saya ikut merasakan. Pada saat dia meninggal, saya nggak berani untuk melihat jenazahnya karena dia tidak memberitahukan bahwa dia tuh ada sakit kanker. Dia menutup erat dan dia percaya akan mujizat Tuhan bisa menyembuhkan dia. Tapi sebagai seorang sahabat, saya sudah mulai feeling bahwa ada something wrong with her. Dia cuma ngomong, dia panggil saya Jack ya gitu ya. Jack, doain gue aja. Itu nama sayang kita, Jack gitu kan. Jack, doain gue. Nanti kalau misalkan gue bisa ketemu lu, gue mau kesaksian tentang hidup gue katanya. Oke. Saya tetap berdoa buat dia terus. Sekalinya dengar kabar adiknya memberikan informasi di IG story bahwa kakaknya tidak sadarkan diri. Grace ini tidak sadarkan diri. Langsung saya hubungin adiknya, tanya-tanya. Grace sakit apa? Kenapa? Doain si Grace ini ternyata ada sakit ini gitu kan. Dan dia tidak sadarkan diri. Doain ya Ci, oke. Saya terima kabar tuh pagi. Pas malam ada tulisan lagi. Telah berpulang ke rumah Bapak. Awalnya saya kayak, why God? Maksudnya Tuhan kenapa ya? Saya tuh udah lama loh gak ketemu dia. Kenapa sekalinya mau ketemu tuh enggak udah manggil dia gitu kan. Lalu pada saat saya datang bersama teman-teman ke rumah, rumah duka. Teman-teman saya udah ngelihat jenazahnya, saya di belakang dulu nunggu gitu kan. Pada saat sepi saya baru maju. Saya ngelihat ada boneka babi, karena dia suka boneka babi kan. Gitu. Baru muncul boneka babi, oke. Saya takut nih, kayak bener gak ya nih. Oh ya, pada saat saya melihat, saya langsung, Jack, lu kenapa cepet banget pulangnya? Kita tuh belum sama-sama pelayanan lagi loh. Bahkan lu belum married gitu loh. Maksudnya kita tuh kan akan sama-sama akan membangun rumah tangga, abis itu kita tuh mau pelayanan bareng. Kenapa lu udah pulang dulu? Dan saat itu saya gak bisa nangis. Setelah pulang dari rumah duka, malamnya itu saya nangis 1 jam. Saya nangis terus sampai anak saya bingung gitu kan. Mama kenapa? Saya gak bisa ngomong karena begitu dukanya, begitu lukanya saya dengan kehilangan sahabat saya. Jadi memang ada orang-orang yang mungkin pernah mengalami hal seperti saya. Dan dia, Yahweh, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang tertunduk lesu. Dia menegakkan keadilan untuk membela orang-orang yang disakiti. Memberi makan orang yang lapar. Membebaskan yang terkurung. Membuka mata yang buta. Menegakkan yang tunduk lesu. Mengasihi orang benar. Menjaga para pendatang. Anak yatim dan janda. Dialah Yahweh. Dan dia juga mau meminta kita itu memuliakan namanya. Seperti yang di ayat pertama berkata, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama ku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi ku ada. Sebagai orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami ketidakadilan di tempat kerja atau di dalam keluarga. Atau mungkin ada yang kelaparan kasih sayang. Yang buta bisa dicelikan melihat hal-hal yang baik. Tapi tidak hanya melihat kemalangan-kemalangan hidupnya.
yang merasa tidak berdaya seperti orang asing, anak yatim dan para janda, tetapi bisa meroleh belas kasihan. Mari datanglah kepada Dia, Sang Nama yang besar, yaitu Yahweh. Kita dipanggil untuk memuliakan Dia dengan mazmur pujian dan juga perbuatan kita, perbuatan kasih kita selama kita hidup. Karena bersama Dia yang adalah Yahweh Nisi dan Yahweh Sebaot. Tuhan adalah panji kemenangan dan Tuhan semesta alam yang menjadi kota benteng kita. Yang menjadi pelindung buat kita semua. Sebagai penutup, kita belajar. Di mana The Protector ini, kita belajar tentang percaya. Percaya kepada perlindungan Tuhan. Tidak berarti kita tidak boleh meminta tolong pada sesama. Teman-teman yang mungkin mirip dengan saya yang suka gengsian dan malu dan takut. Yuk coba belajar. Say help. Guys, tolong dong. Gue lagi sedih nih, mau gak lo temenin gue? Atau guys, gue lagi marah nih. Gue butuh pelampiasan. Oke, ajak dia olahraga bareng. Biar keluar emosinya kan. Jangan ditempat sendiri, nanti nonjok lantai. Sakit, mendingan nonjok samsak, jangan nonjok lantai. Tuhan juga pelindung kita ya, adalah juga pelindung orang-orang tertindas. Mungkin di antara kita juga merasa, aduh gue tuh tertindas banget ya sama bos gue ya. Di kantor ditindas, di komunitas ditindas, di keluarga ditindas. Tapi tetap ingat, Tuhan adalah pelindung kita. Dan juga Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tapi belas kasihnya dapat mendekap erat di dalam kita yang adalah umatnya. Mari saya ajak untuk merenung dan berdoa. Mungkin lampu boleh diredupkan. Dan saya undang untuk WL dan Singer bisa membantu menyanyikan lagu yang tadi, yang terakhir dari awal. Sambil kita merenungkan, apakah kita merasakan tertindas selama ini? Atau mungkin merasakan bahwa saya ini malu loh, gengsi loh untuk minta tolong pada sesama. Saya maunya hanya Tuhan aja yang nolong saya gak perlu manusia. Dan mungkin kita juga belajar bahwa di tengah keadaan kita mempunyai Tuhan yang sangat besar. Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang dapat menolong. Meskipun kita tidak melihat secara langsung. Tapi kita bisa merasakan pertolongan itu melalui sesama kita. Melalui kasih sesama kita. Mari kita ambil saat tenang sejenak. Biarlah WL dan Singer bisa menyanyikan. Setiap lembah yang kelam, kami tahu bahwa setiap tangan-Mu ada, selalu menolong, selalu memegang tanganku. Kadang kami tidak terasa bahwa pertolongan itu ada,
adalah setiap masalah demi masalah. Kau berkata, jangan takut. Tapi kami mengingat terus bahwa ada perkataan-Mu. Jangan takut, anak. Akulah Tuhan Allahmu yang dapat menolong engkau keluar dari kesesakan ini. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Yes. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama menyanyikan. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan, Tiada Tuhan seperti Engkau ya Yesus. sepertimu, Engkaulah Allahku yang setia. Yesus. Kau Allahku yang Mari saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri dan menyanyikan kembali refnya. Engkaulah Tuhan yang berjanji. Tuhan Katakan dengan imanmu. yang berjanji Katakan dengan segenap hidupmu. sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Siapa namanya? Yesus. Kau Allahku yang setia. Ya Yesus, Kau Allah yang setia. Engkaulah Allah benteng yang teguh di dalam hidup kami. Di tengah badai dunia Engkau adalah tempat kami berlindung. Di saat kami tidak tahu jalan, Engkau menjadi terang bagi setiap langkah-langkah kami. Ketika musuh mengepung di jiwa kami, ketakutan, kegagalan, segala percobaan-percobaan demi percobaan, Engkau berdiri di antara kami. Engkau yang selalu menjaga, menopang kami. Kami bersyukur karena tangan-Mu tidak pernah lelah menopang kami. Sayap-Mu melindungi kami dari mara bahaya yang tidak kami lihat. Dan kasih-Mu memeluk setiap kami. Bahkan ketika kami sendiri merasa tidak layak untuk dilindungi oleh Engkau. Engkau tetap sabar. Engkau tetap ada untuk menjaga dan melindungi setiap kami. Jadilah kami umat yang percaya bukan pada kekuatan kami, tapi hanya kepada Engkau yang adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang tidak terjangkau, Engkau Tuhan yang besar. Biarlah dengan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, bisa mendapat peneguhan. Kami belajar bahwa di dalam Engkau kami dapat beristirahat dengan damai. Sebab Engkaulah Allah yang berjaga saat kami lelah dan memberikan kekuatan untuk kami bisa menjalani kehidupan ini.
Pakailah terus Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kami yang belajar untuk menyerahkan diri, untuk dipakai menjadi alat-Mu. Pakailah kami. Pakailah hidup kami. Dan kepada orang-orang yang merasa mungkin hidupnya tidak layak. Aku tidak layak Tuhan. Aku adalah orang berdosa. Hidupku belum kudus. Tapi aku rindu Tuhan. Aku mau dengan hidup kami, dengan hidupku. Yang mungkin dengan keterbatasan aku melawan segala dosa kami. Aku rindu Engkau terus tetap memakai hidup aku. Biarlah Engkau juga Tuhan yang menolong setiap kami di tempat ini. Biarlah doa ini Tuhan kami panjatkan kepada Engkau. Yahweh Nisi, Yahweh Sebaot. Termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita yang seturut dengan gereja di zaman abad dan zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke, teman-teman, sedikit warta ya. Sebelumnya kita berikan persembahan kepada Tuhan kita melalui kerelaan hati dan ketulusan. Persembahan bisa diberikan melalui scan QR code yang tertera di depan bangku kalian juga, atau bisa ditransfer. Jangan lupa cantumkan angka 3 di akhir nominalnya supaya menjadi tanda bahwa itu persembahan dari komisi kita, sing gitu. Teman-teman yang habis retret nih, saya yakin lelah ya, tapi dikondisikan mukanya supaya teman yang nggak ikut retret bisa ikut nanti dan pengen ikut retret gitu. Oke? Karenanya saya minta satu orang deh untuk kasih testimoni sedikit tentang retret kemarin. Saya minta, nah Bapak yang satu ini nih di depan saya nih, Ricky. Halo semuanya, nama saya Ricky. Bersyukur banget di tengah kesibukan kita semua, mungkin yang sudah pada bekerja, sedang berkuliah, dapat kesempatan untuk bisa ikut retret. Karena tema retretnya overall itu ngomongin space, jadi aku ngerasa banget dapat space lagi, space untuk merenungkan kembali apa sih mungkin yang masih mengganjal dalam diri saya, kemudian ya belajar jujur juga dari apa yang mengganjal dari hati kita, belajar jujur sama Tuhan. Setelah jujur sama Tuhan, kita mungkin bisa
cerita kemarin sih kalau saya pribadi ke teman-teman komsel saya. Jadi ya kita saling sharing. Nah itulah menurut saya suatu space ya, bisa space kita untuk tertawa, space kita untuk mungkin merasakan sedih gitu. Ya kemarin berasa banget ke refresh lagi sih, kira-kira seperti itu. Thank you banget Rick untuk testimoninya. Nah ini teman-teman, kita akan memasuki bulan Juli ya, bulan yang baru. Ini sedikit dari apa yang akan hadir di jadwal ibadah Sing pada bulan Juli 2025. Khususnya untuk minggu depan, Ko Michael Christian, salah satu pembicara di retret kemarin, akan membawakan khotbah A Vision That Moves the Heart. Oke. Selanjutnya, tidak segan-segan kita imbau teman-teman untuk di tengah minggu jikalau ada kesempatan boleh mengikuti kebaktian doa setiap Rabu pukul 19.07 malam. Minggu ini Pendeta Sau Suharwan akan membawakan firman-Nya. Terus teman-teman, bagi yang baru hadir ataupun benar-benar berkesempatan hadir yang pertama kali di sini, boleh nanti menghubungi Asher ya. Jikalau masih ada akan mendapatkan souvenir dari kita gitu. Oke, sekian warta hari ini. Mungkin ada pengumuman lain. Oke, Gojo. Teman-teman, thank you. Jadi Ko Michael titip pesan. Ko Michael itu kan psikolog. Jadi kalau kalian counselor ke Gading Counseling pasti mahal banget. Jadi Ko Michael bilang, jangan bocorin di luar ya. Bilang anak dari Sing. Itu passwordnya, dari Sing. Karena kalau dari Sing nggak ada tarif, tapi persembahan sukarela aja. Jadi Ko Michael itu luar biasa, dia merintis. Please, jangan di luar Sing ngomong ya. Bilang dari Sing. Ya, kemarin Ko Michael titip pesen, jangan sebarin karena jujur sahabat saya dari dulu punya hati. Dia bikin counseling center, dia ngasih pelatihan-pelatihan untuk bisa survive counseling center. Karena counseling center nggak mudah. Bayangin dia harus bayar seorang profesional untuk cuma sehari pegang berapa orang. Jadi juga tantangannya berat. Dan biasanya kan dukungan karena personal nggak ada. Sampai akhirnya di bawah harus ada kerjaan kayak pengiriman tertentu untuk mendanai segala macam. Nah, mereka juga berjuang bagaimana counseling center ini bisa jadi berkat. Dan lebih terbuka karena nggak cuma orang Kristen bisa datang ke sana dan dilayani secara personal dan dipastikan rahasia karena ada kode ethics, nggak boleh terbuka. Maka itu Sing ada grup terapi ya, udah 3 grup, nanti hopefully teman-teman bisa join dan bisa punya safe space, bukan podcast, safe space, tempat kita bisa punya teman yang rahasia itu dilalang terbuka karena kamu akan berjanji dengan tanda tangan darah nggak boleh bocor. Dan istri saya terbukti sampai hari ini nggak bocor. Oke teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Thank you yang sudah retreat, yang berjuang bersama. Teman-teman boleh nggak kita coba ngomong, jangan gengsi, belajar minta tolong orang lain ya. Oke, sudah tambahin. Tuhan gak apa-apa kok. Ya, Tuhan malah suruh kita saling menolong, saling rendah hati, saling mengasihi. Mari kita buka kedua tangan kita. Meminta berkat Tuhan. Yang datang berkeluarga, boleh gandeng, papa, mama, suami, istri, atau pasangannya. Kita sama-sama minta berkat Tuhan dengan kerendahan hati. Dan biarlah kita yang punya Tuhan yang melindungi kita. Pulang dari tempat ini kita juga menjadi pribadi yang meneladani Tuhan. Menjadi pelindung buat keluarga, buat istri, buat anak. Buat orang-orang yang bekerja bersama atau bekerja untuk kita. Mari kita melindungi mereka dengan menyatakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak terjangkau itu ternyata hanya tidak dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tapi yang tidak terjangkau itu dinyatakan melalui tangan-tangan Anda, perbuatan Anda yang Anda lakukan setiap hari.
Mari kita meminta berkat-Nya, biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kami, memberkati kami untuk kami terus melakukan dan memuliakan nama Tuhan di bumi ini sampai Tuhan datang kedua kali, sampai kami bersatu dengan Sang Cinta abadi. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, 3 in 1. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, 3 in 1. God of glory, majesty, praise forever to the Praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, 3 in 1. God of glory, majesty, praise forever to the Praise forever. Praise forever to the King. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Silakan duduk bersaat teduh. Happy Sunday. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I made. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my turn, yeah, till I made. You called my name and I ran out of that place. Out of the darkness to your glorious day. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness to your glorious day. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all